Matang Bulurah, Ibu Lurah beserta perangkatipun ingkang semoga senantiasa dirahmati Allah. Dumateng para alim, para sepuh, dene sepuh, Bapak Ibu sekalian, Om, Mas, Mbak, adik-adik, hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sami sehat, Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka mari hadirin sekalian mengawali majelis Ahad Pagi Fastabiqul Khairat yang berbahagia ini bersama-sama Ibu Bapak, kita benar-benar menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan formalitas di awal majelis, tapi sungguh saya pribadi menasihatkan diri sendiri juga kepada panjenengan semua, Bapak Ibu. Kita mampu, kita bisa, masih diberi kesempatan bermajelis ilmu. Ini adalah satu nikmat yang besar. Maka mari Bapak Ibu hadirkan di hati kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita bersyukur, dengan lisan kita mengikrarkan kalimat hamdah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Bapak rahimakumullah, hari-hari ini kalau panjenengan perso berita, ngapunten Bapak Ibu, kalau ngagem bahasa Indonesia Bapak Ibu nggih. Kalau yang ngagem bahasa Jawi malah kata tengkleng itu Bapak Ibu diguyu oleh nama istri saya Ibu. Kemarin habis ngaji di akhir sana Madrasah Diniyah di Pekalongan di Pak Rosid, apa lagi? Pak Rosid asli ini kan? Ngagem sok-sokan ngagem bahasa Jawa Kromo malah yang itu bukan karuan bahasa Indonesia mohon. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat berita hari-hari ini, Bapak Ibu, barangkali jangan melihat atau pernah sekilas sekelebat lewat di beragam media sosial dengan Bapak, ini lagi viral Bapak. Bahkan yang viral ini gak hanya di Indonesia, sedunia. Semua orang membicarakan. Tidak hanya orang-orang yang sering nongkrong di warung kopi, tidak hanya orang-orang yang sering ngobrol ngalor ngidul, tapi bahkan banyak pakar pendidikan, pakar pemerhati politik, sosial, bahkan termasuk para ulama Bapak. Bahkan saya yang kaget lagi, para warga termasuk ulama-ulama di Gaza Palestina saja ikut membicarakan Bapak ngomong yang lagi viral Ustaz, yang lagi viral Bapak tentang file Epstein. Terus ya, mungkin ibu-ibu udah kira nih, ibu-ibu tinggal ini gosip nih. Apa tinggal ini silet, saya itu betul. Masya Allah, dari saya kecil itu. Bapak Ibu atau mungkin adik-adik ini yang di pondok tidak melihat media sosial atau mungkin tertinggal berita yang lagi rame Bapak Ibu sedunia menggemparkan dunia itu kabar tentang file Epstein. Maupun Ibu, saya ceritakan sekilas Bapak Ibu dengan kertas seperti ini ya. Jadi ceritanya Bapak Ibu, ada seorang miliarder, orang yang kaya raya, bukan kaya sekali, ya seorang pengusaha dari Amerika Serikat namanya Jeffrey Epstein. Dia ini karena karirnya melejit di dunia perbankan, di dunia keuangan, di dunia ekonomi, akhirnya koneksinya banyak dengan para petinggi di dunia. Dari berbagai negara itu banyak terkoneksi dengan dia. Tersebut di dalam filmnya itu ada Presiden Amerika Serikat sekarang, Donald Trump, ada Bill Gates, ada Elon Musk, banyaklah. Kalau bapak-bapak mengikuti itu orang-orang besar yang punya Facebook, yang punya Microsoft, yang punya perusahaan-perusahaan besar di dunia, Bapak, banyak terkoneksi dengan Jeffrey Epstein ini. Enggak, kenapa? Karena
awalnya di tahun 2008 kalau tidak salah, Jeffrey Epstein ini pernah kena skandal, pernah kena kasus perdagangan anak atau pelecehan pada anak di bawah umur. Kasusnya sempat berhenti dengan sangat mencurigakan. Biasa Bapak Ibu, ujung-ujungnya apa? Duit, kan? Ujung-ujungnya duit untuk dimainkan yang uang. Tapi kemudian di tahun-tahun ini semakin banyak desakan dari masyarakat di Amerika Serikat sana untuk membongkar atau membuka file kasusnya, karena kemudian tersebar isu-isu banyak hal-hal mengerikan yang dia lakukan. Dan benar, karena kemarin ketika pemilihan Presiden Donald Trump yang sekarang menjabat lagi sebagai Presiden Amerika Serikat menjadikan isu ini sebagai senjata kampanye. Nah, saya kepilih filenya tak buka, akhirnya bisa betul. Hanya sekarang filenya dibuka, sekian juta halaman Bapak Ibu. Kasusnya berisi diary, berisi email, berisi bukti-bukti, termasuk pengakuan dari para korban. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita baca, kita akan merinding, kita akan derek-derek kepala, nggak habis pikir dunia sudah sekacau ini. Banyak perdagangan anak, perdagangan manusia. Bahkan Jeffrey Epstein ini punya pulau pribadi. Saking sugih Bapak Ibu, tumbas apa? Pulau. Dewe kita tumbas tanah. Belum bisa kasih kontrak Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu punya pulau pribadi untuk apa? Dalam sekian waktu tertentu dia sering mengadakan pesta pribadi. Dia ajak para petinggi dunia, orang-orang yang punya kekuasaan, punya pengaruh, pesta intimate, pesta pribadi di pulau pribadinya. Yang ternyata di sana yang dilakukan tidak umumnya pesta, tidak hanya minum, tidak hanya jogetan, tidak hanya pesta makan Bapak Ibu, tapi di sana ada perdagangan manusia. Ada anak-anak kecil, anak-anak gadis-gadis yang masih di bawah umur, bahkan mungkin termasuk yang laki-laki, di sana dijadikan objek pemuas nafsu. Yang lebih ngeri lagi, bahkan ada datanya bayi-bayi Bapak Ibu dijadikan sebagai menu salah satu santapan makanan. Dan itu direkam, didokumentasi untuk oleh para elit global, oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk menekan para petinggi-petinggi yang punya jabatan, punya kekuasaan, sehingga tidak berani macam-macam. Itu Bapak Ibu, selama ini kita sering mendengar atau pernah mendengar konspirasi-konspirasi semacam itu. Tapi selama ini kita menyangkanya Allah itu konspirasi saja, dilebih-lebihkan, kemudian itu. Tapi Bapak Ibu, sekarang filenya sudah semakin banyak dibuka. Semua orang membicarakan, TV One, News TV, berbagai situs berita, bahkan yang internasional, Al Jazeera, BBC, banyaklah jaringan yang tersebut semuanya membahas. Bahkan para ulama saja membahas. Bahkan orang-orang Palestina, orang-orang Gaza yang sudah 2 tahun lebih sedang kesusahan ikut membahas. Dan umumnya Bapak Ibu, umat Islam, umumnya para ulama malah sama bersyukur. Kemarin itu salah seorang saudara dari Jubir Harokatul Muqawamah, saudaranya almarhum Allahyarham Hudzaifah Kahlut, yang kita kenal sebagai Abu Ubaidah, jubirnya Hamas, bahkan sampai mengeluarkan tulisan, alhamdulillah warga Gaza semakin bersyukur karena semakin yakin ternyata yang dilawan memang benar-benar setan. Terus Bapak Ibu, ternyata yang mereka lawan selama ini, yang menjajah mereka orang-orang Israel yang didukung Amerika itu, ternyata memang benar-benar apa? Setan. Setan betul ternyata memang Pak. Kita pernah mendengar hadisnya di akhir zaman nanti, sebelum Dajjal yang paling besar keluar, nanti Dajjal kecilnya akan keluar dulu Bapak Ibu. Barangkali ini Bapak Ibu, Dajjal kecil ini barangkali ini yang sudah filenya, boroknya, bukti kejahatannya semakin terbuka di mata dunia. Maka Bapak Ibu, para ulama berkomentar banyak sekali
para ulama internasional, ulama dunia sama membahas dan rata-rata mereka mengawalinya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Segala puji, segala syukur bagi Allah atas nikmat Islam. Kenapa? Karena nikmat Islam ini Bapak Ibu yang benar-benar bisa membentengi kita, menyelamatkan kita dari terjerumus kepada sikap kebinatangan. Terus betul. Islam ini Bapak Ibu, syariat Islam ini yang kita baca aturannya, yang kita baca kaidahnya di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran, yang kita pelajari syariatnya, keindahannya dalam majelis-majelis ilmu kita. Islam ini Bapak Ibu, Islam ini yang benar-benar bisa menyelamatkan hidup kita, membentengi nafsu kita dari nafsu kebinatangan. Wah, ini elit globalnya protes ini Bapak. Hadirin rahimahumullah, maka mari Ibu Bapak di awal majelis kita benar-benar bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang kita kok alhamdulillah di antara sekian miliar manusia termasuk yang dipilih untuk menerima hidayah, untuk mendapatkan indahnya agama Islam. Bersyukur ya Bapak Ibu. Itu kan apa bedanya dengan binatang? Bahkan makan anaknya, bahkan makan bayi. Jadi filenya ini nanti semakin lama dibuka, semakin banyak yang terungkap, semakin gempar Bapak Ibu. Dan ngerinya lagi, ada nama orang Indonesia juga yang tercantum dalam file itu Bapak Ibu. Siapa itu orang Indonesia yang monggo nanti jangan ikuti sendiri kapan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka semoga kita melihat kenyataan hidup yang segila itu. Di satu sisi kita prihatin, kita semakin khawatir, semakin takut bagaimana nasib nanti generasi setelah kita. Tapi di satu sisi Bapak Ibu, kita semakin bersyukur atas nikmat Islam. Orang-orang sekarang semakin melek Bapak Ibu. Para pakarnya, orang-orang yang mau mikir, orang-orang cerdas semakin melek. Ternyata memang Islam sudah yang layak menjadi solusi bagi peradaban umat manusia. Dari dulu, sejak puluhan tahun yang lalu, sejak saya kecil, bahkan mungkin sejak panjenengan juga masih kecil, kita sering dicekoki bahwa peradaban yang paling tinggi, paling baik, paling beres adalah peradaban Barat. Terus betul, kita ini selama ini mengiblat ke Barat. Yang paling sukses, paling berhasil membangun ekonomi, membangun sosial masyarakat, membangun peradaban adalah orang-orang Barat. Tapi sekarang Bapak Ibu, orang-orang semakin melek. Ternyata Barat itu sudah semakin tampak gobloknya. Sehingga trennya bahkan Bapak Ibu, sekarang itu yang masuk Islam, kalau dulu kan di negeri-negeri Eropa, di negeri-negeri Barat, di Amerika Serikat, di Inggris, di Kanada, di Prancis dan negara-negara lainnya, itu kan seringnya yang Muslim imigran Bapak, kan sebentar. Imigran dari Afrika, dari negara-negara Arab, dari Suriah, dari Afghanistan, para imigran. Tapi sekarang trennya Bapak coba jadikan cek perhitungannya, cek surveinya dari lembaga survei yang kompatibel tentunya. Sekarang trennya yang masuk Islam justru lebih banyak orang-orang lokal, orang-orang asli sana. Kalau bahasa kita mungkin orang-orang pribumi. Ya meskipun bicara pribumi debatable juga. Karena mereka itu para pendatang juga, orang-orang Amerika itu kan dulu pribumi ya. Suku-suku Amerika ini malah sudah dihabisi. Tapi Bapak Ibu, intinya sekarang trennya yang masuk Islam, yang jadi Muslim tidak hanya lagi imigran, tidak hanya orang-orang Indonesia yang pindah hidup di sana, tidak hanya orang-orang dari negara Muslim, negara yang mayoritas Muslim yang pindah di sana, tapi warga sekarang sendiri Bapak Ibu sekarang sudah banyak yang masuk. Artinya Bapak Ibu, sekarang arah peradaban sudah berubah. Sekarang angin segar berpihak kepada Islam, kepada umat Islam. Itu kabar baik, itu kabar gembira. Tapi Bapak Ibu jangan juga lengah, karena meski seperti itu arahnya, tapi kita harus paham tentu tantangannya semakin berat.
tantangan zamannya, tantangan fitnah dunianya, tantangan media sosialnya semakin berat. Maka mari kita tentu berharap dan kita berupaya, kita bertekad, semoga kita semua yang sudah merundingkan diri menghadiri majelis ilmu ini, tentunya beserta keluarga-keluarga kita, semoga termasuk yang Allah mudahkan, Allah ridhoi, Allah beri kekuatan untuk ikut mengambil peran kebangkitan Islam, Bapak Ibu. Pada sebentar. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak rahimakumullah, sebentar lagi tadi disampaikan oleh Ustaz Rudi, kita akan bersua dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Sekarang iklan sirup pun mulai tayang dari Ibu. Kalau modal kita soalnya pun bukan berada TV. Sampun ya? Sampun. Sebentar lagi Bapak Ibu. Hitungan hari. Berarti kita Ibu 10 hari ya? Ini tanggal 8, insya Allah tanggal 18 kita mulai siap Ramadan. Pertanyaannya, sampun siap Bapak Ibu? Sampun siap ya adik-adik ya? Siap. Siap ini luar biasa. Harus siap. Mau tidak mau ya harusnya, bukan mau tidak mau. Karena kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin bahkan harusnya bahagia. Kalau ada yang belum bahagia, tidak ada secercah kegembiraan di dalam hatinya terkait datangnya Ramadan, maka justru kemudian layak bercermin Bapak Ibu, layak bermuhasabah. Padahal Allah menyampaikan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kata Allah Bapak Ibu, atas rahmat dan keutamaan Allah kita ini diminta untuk bergembira. Rahmat apa yang lebih besar, kegembiraan apa yang layaknya lebih kita rayakan dibanding dengan jumpanya bulan Ramadan, dibanding dengan tibanya bulan suci. Maka Bapak Ibu, kita tidak heran kalau di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ada riwayat bahwa para sahabat dulu kalau semakin jumpa Ramadan, semakin dekat Ramadan, selain gembira mereka juga khawatir Bapak Ibu. Biasanya itu namanya kabar gembira pasti beriringan dengan perasaan khawatir. Karena hidup ini kalau ada kesusahan pasti nanti ada kemudahan. Kalau sedang lapang itu adalah kabar juga bahwa sebentar lagi juga akan ada masalah. Maka para sahabat juga khawatir Bapak Ibu, jangan-jangan Ramadannya hampir datang, tapi ternyata kita tidak jadi ditakdirkan berjumpa dengan Ramadan. Ada yang menjamin Bapak Ibu, kita yang sekarang hadir masih sehat, seger, tasnya ngopi, tasnya ngeteh, pasti berjumpa dengan Ramadan. Ada yang menjamin? Bukan. Maka sama, dahulu para sahabat itu khawatir. Kalau semakin dekat Ramadan semakin khawatir, jangan-jangan nanti tidak ditakdirkan berjumpa dengan Ramadan. Kenapa khawatir? Karena sampun sudah terlanjur hidup. Sudah terlanjur hidup di 11 bulan ini. Sudah terlanjur hidup sejak Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, seterusnya sampai Sya'ban. Kok tidak jadi ketemu Ramadan, pernah rugi. Karena sudah terlanjur menumpuk dosa di 11 bulan sebelumnya. Lalu bukan jangankan kita bicara bulan-bulan sebelum Ramadan, setelah Ramadan saja, bulan Syawal kita sudah mulai menumpuk dosa. Jadi dengan pas Syawalan, setelah Allah hapus, Allah ampuni dosanya di bulan Ramadan, pas Syawalan pun melampaui dosa dari sampai pas silaturahim, berkunjung ke sanak kerabat, ke teman lama yang sudah sekian waktu tidak jumpa,
melampaui dosa bener Ibu, niatnya jalur ngapura, niatnya minta maaf, malah kok tambah ngeluyu, ya kan? Kok urung nikah, kok isi koyo ini wae, dosa bener Ibu. Kita ini Bapak Ibu baru saja Allah ampuni di bulan Ramadan sudah nambah dosa. Maka kalau sekarang sampun sabar, pernah rugi Bapak Ibu kalau tidak jadi berjumpa dengan bulan Ramadan. Tentu semua takdir Allah. Kalau memang takdirnya enggak jumpa, ya semoga Allah tetap limpahkan ampunan. Tapi andai boleh kita hitung-hitungan, agaknya rugi orang yang sudah terlanjur hidup 11 bulan tapi tidak jadi jumpa dengan Ramadan. Maka Bapak Ibu, selayaknya kita berdoa sebagaimana orang-orang soleh sebelum kita, sebagaimana dicontohkan para sahabat, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, agar Allah jumpakan dengan bulan Ramadan. Kita selama ini doa, benar Ibu, doa supaya dijumpakan dengan Ramadan, benar Bapak. Doanya berikut Bapak. Bosok Jawa, betul apa Ibu? Tapi andai boleh kita hafal, andai kita ingin mengambil keutamaan, sudah dicontohkan oleh manusia-manusia terbaik, generasi terbaik, yaitu para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut doanya yang tadi saya baca di mukadimah. Insya Allah kalau para santriwati sudah sama hafal ya, yakin ya. Berikut doanya, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbal. Sami apa Bapak? Maka saya salam, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Atasipun Bapak, Ibu, Allahumma ya Allah salimna, sampaikan hamba ya Allah ila Ramadan, kepada bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan, dan sampaikan Ramadan ya Allah kepada kami. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah ya Allah amal-amal kami kelak di bulan Ramadan. Itu doanya Bapak. Minta supaya umurnya disampaikan ke Ramadan, minta supaya Ramadannya disampaikan kepada kita, dan minta mirakati amal-amal kita kelak di Ramadan semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu, para sahabat itu kalau orang-orang cerdas itu sedetail itu, belum amal saja sudah mendoakan amalnya. Nah biasanya orang Jawa sampun mirakati Bapak Ibu. Itu dari amal Bapak Ibu. Bahkan derek berjumpa dengan bulan Ramadan. Lah kita berbuat sebelum beramal tidak persiapan, ketika beramal ala kadarnya, setelah selesai beramal bagainya luar biasa. Itu kita sebelum amal bukan persiapan, sadarnya Ramadan bukan persiapan, pas amal, pas Ramadan yo poso ala kadarnya, jare turune wong poso ibadah. Wis bar sahur nanti zuhur scroll dolanan. Sebelum amal tidak persiapan, ketika amal ala kadarnya, tapi setelah beramal bagiannya luar biasa. Alhamdulillah posone wis beda jauh kita Bapak Ibu dengan para sahabat, dengan orang-orang soleh sebelum kita, yang sebelum bahkan disebutkan 6 bulan sebelum Ramadan saja sudah berdoa supaya dijumpakan dengan Ramadan, dan 6 bulan setelah Ramadan masih terus berdoa agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentu belum terlambat, masih ada 10 hari. Mending terlambat daripada tidak sama sekali. Bapak Ibu, maka mari di 10 hari ini sama-sama saya ingatkan diri sendiri, juga jamaah sekalian, mari Bapak, dari sekarang sudah tidak ada waktu lagi. Sekarang ini bahkan sudah mending terlambat, tapi mari kita Bapak Ibu mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan.
Hadirin rahimakumullah. Maka di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan 5 poin, 5 sisi yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi kemarin saya mendengar materi ini dari salah satu santri saya di MBS menyampaikan ini. Saya kok kepikiran bagus juga materinya, saya berbagi, saya bagikan kepada dia. Yang pertama Bapak Ibu, persiapan yang pertama adalah persiapan ruhiyah Bapak. Persiapan apa? Persiapan ruhiyah. Persiapkan hati, persiapkan diri, persiapkan jiwa. Kenapa? Kita sering mendengar Ramadan itu adalah bulan yang suci. Maka harusnya kita juga menyambutnya dengan hati yang suci. Ini saking sucinya hati, jadi kan pulau silo itu. Persilokan sucinya panjenengan. Hadirin rahimahullah, hati yang suci Bapak. Karena Ramadan sangatlah bulan yang suci, tidak mungkin akan berhasil kita menikmatinya, apalagi kok meraih keberkahannya, apalagi sukses besar di dalamnya, kalau tidak diiringi, tidak kita masuki Ramadan ini dengan hati yang suci. Karena semuanya berporos pada hati kita. Fisik, tingkah laku, akhlak, bahkan ibadah kita nanti tergantung bagaimana kualitas hati kita. Kita sering mendengar ayatnya, bahkan ketika berbicara akhirat, berbicara nasib di akhirat kelak, Allah menyampaikan illa man atallaha biqalbin salim. Yang nanti beruntung, nanti sukses, nanti selamat itu yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, yang selamat. Maka Bapak Ibu, saya nasihatkan kepada diri sendiri, kepada panjenengan juga, mari masuki Ramadan dengan membersihkan hati. Kita kuras dendam kita kepada orang lain. Kita singkirkan karat-karat kebencian kita kepada orang lain. Kita singkirkan Bapak Ibu, kita tepis rasa iri, rasa dengki, hasad kepada nikmat yang ada pada orang lain. Masih ada betul di hati kita? Masih, pastinya masih. Karena hidup ini sejatinya memang perkumpulan sakit. Betapa sering yang lebih menyakitkan itu adalah penyakit hati. Maka Bapak Ibu, ini saya sih menasihatkan diri sendiri sejatinya. Setiap kita mungkin punya masalah, punya pengalaman buruk, punya luka batinnya masing-masing. Entah dengan orang tua, entah dengan pasangan, entah dengan teman-teman, entah dengan rekan kerja, entah dengan sesama jamaah. Namanya manusia makhluk sosial, tapi hikmah Allah justru itulah nanti yang akan meninggikan derajat kita. Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah dilukai, disakiti orang lain, kita mau masuk surga lewat apa? Sholat kita. Jenengan yakin Bapak Ibu, sholat jenengan sangat berkualitas sehingga pantas memasukkan jenengan ke surga, yakin? Puasa kita, apalagi tahajud kita, zakat kita, sedekah kita tidak seberapa. Tapi barangkali Bapak Ibu justru dengan kesabaran kita, justru dengan kemaafan kita, pemberian maaf kita atas kesalahan orang lain, justru nanti barangkali itulah yang semakin bahkan menyelamatkan nasib kita di akhirat kelak. Amin Allah. Maka siap ya Ibu-ibu ya, siap bersikap. Maka di kita ini Bapak Ibu, kalau saya antar sing lengos dan ketemu, berarti dereng siap ketemu dengan bulan. Bukan. Kita tidak menilai orang, yang kita nilai adalah diri kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, setelah persiapan hati, persiapkan ilmu Bapak Ibu, persiapan ilmu, persiapan ruhiyah, kemudian persiapan ilmiah. Jelas di dalam agama kita, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Jangan sampai seperti yang sering kita baca saban malam atau hari Jumat. Jangan yang malam atau hari Jumat kafinan bukan? Kafinan kalau yasinan bukan? Monggo semuanya baik.
Dalam surah Al-Kahfi Bapak Ibu Allah menyampaikan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Jangan sampai Bapak Ibu naudzubillah kejadian seperti ini. Orang yang ketika di dunia mengira amalnya sudah sangat bagus, wes paling beres ini, wes siap lah kita mau malaikat Israel, wes siap tenan ini. Karena saking pedenya dengan amalnya. Ternyata di akhirat dia sadar, dia rugi, dia bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Kenapa? Karena amalnya tersesat. Mengira beramal soleh, ternyata amal toleh. Niatnya amal soleh, malah amal toleh, sesat. Maka Bapak Ibu, ilmu itu penting. Ampun bosen, Allah ngaji poso wis biasa, rukun puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, sunah-sunah puasa, yang makruh ketika puasa, yang membatalkan puasa, yang menghilangkan pahala puasa, itu penting sekali Bapak Ibu untuk dipelajari sebelum Ramadan ini. Kenapa? Seutamanya itu adalah ilmu hal. Imam Zarnuji dalam Surah Ta'lim menyebutkan afdhalul ilmi ilmu hal. Ilmu yang paling utama adalah ilmu hal. Ilmu yang paling dibutuhkan ketika maka meski dengan yang nate sampun ngaji diulangi oleh sebagai persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Ilmu yang paling utama sebelum Ramadan adalah ilmu. Saya membaca tulisannya Syekh Akram Asbar. Ada dua yang dahulu sering dibelokkan oleh para ulama sebelum bulan Ramadan. Apa? Ilmu tentang keutamaan Ramadan, kemudian ilmu tentang fikih puasa. Sehingga masuk Ramadan kita sudah siap untuk berjuang bertempur dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, setelah persiapan ruhiyah, setelah persiapan ilmiah, yang ketiga Bapak Ibu yang tidak kalah penting adalah persiapan amaliyah. Persiapan apa? Amaliyah. Persiapan amal kita Bapak. Kalau Ramadan itu diibaratkan lomba, siapa yang bakal menang lomba lari, misal kalau sebelumnya tidak pernah persiapan, tidak pernah pemanasan, harus bilang pada daerah lomba maraton, kok dagangan ini rumah turu, dolanan HP, mobil es teh jumbo, jajane cilok sebelah, menang boleh ibu? Kalah. Semuanya belum persiapan, termasuk orang. Tidak mungkin setinggi apapun wacana kita, target kita di bulan Ramadan nanti. Nek Ramadan kudu duduk terawane, nek Ramadan kudu tangi mungi terus, nek Ramadan bakal khatam ning pinten Bapak Ibu? 2 kali, 3 kali, tidak mungkin semua itu tercapai Bapak Ibu kalau tidak disiapkan, dibiasakan sedari sekarang. Yakin benar jangan? Cuti mau. Kalau sekarang nggak persiapan belas, orang lalu mau Quran, kok gayanya pas Ramadan ingin hatam, kalau Al-Quran itu nggak masalah, tidak sesepele tulisan yang perlu kita baca. Al-Quran itu tidak sekedar nyanyian yang bisa kita lakukan. Al-Quran itu adalah masalah hati, hubungan kita dengan Allah. Siapa yang tidak terbiasa berhubungan dengan Allah, berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan keluh kalau nanti mau khataman di bulan Ramadan. Maka mari Bapak Ibu, belum terlambat, masih 10 hari, kita biasakan diri kita berakrab-akrab dengan Al-Quran. Dalam banyak kitab, dalam banyak riwayat disebutkan bulan Sya'ban ini, kalau orang dulu disebutnya Syahrul Qurra. Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Karena para sahabat soleh dulu kalau sudah masuk Sya'ban, mereka itu sambil duduk sama menundukkan badan. Kenapa? Karena fokus kepada mushaf Al-Quran. Syahrul Qurra, bulannya pembaca Al-Quran. Maka mari Bapak Ibu, kita akrabkan diri, akrabkan hati untuk sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian persiapan yang keempat, rohiyah, ilmiah, amaliyah. Yang keempat Bapak Ibu, persiapan jasadiyah.
Jasadiah Bapak, persiapan tubuh, persiapan fisik, persiapan kesehatan Bapak. Cuacanya boten tentu, kan nggih? Sami boten yang mriki. Yang Banyu Putih niku 5 menit terang, jauh boleh. Terang sebentar, hujan lagi. Dengan atos-atos Bapak Ibu kalau perjalanan dari Banyu Putih ke Limpung itu jalannya orang lubangnya dalam-dalam Bapak. Kemarin dengan lepas kabar itu kan di Limpung itu sampai ada korban meninggal dunia Bapak. Meninggal. Ya Allah sedih-sedih saya di tempat yang biasa saya lewati di Bangjo Limpung itu sebelum alun-alun. Di Bangjo Bapak Ibu. Siang-siang karena sedang naik motor, tiba-tiba karena dari lawan arah ada yang ngambil jalur, terpaksa menghindar pas lubang tengah dalam. Sedih betul Ibu. Jaga kesehatan Bapak Ibu, jaga kesehatan. Ramadannya jelas akan datang, tapi kalau kita ditakdirkan kalau nggak sehat repot. Kan malah sedih. Liyane do terawih, liyane do itikaf, liyane do al-fatih, kita terkapar terbujur di atas ranjang. Tentu dengan niat baik kita pahami ilmunya, Allah akan tetap beri pahala. Tapi siapa yang tidak ingin juga menyambut Ramadan dengan tubuh yang sehat sehingga lebih gesit di dalam melakukan banyak amal soleh, maka Bapak Ibu jaga kesehatan kita. Saya boten penting dikerangi Bapak Ibu. Bapak-bapak ini yang biasa tongkrongan, biasa jagungan, Bapak dikurangi Bapak nih. Sadar usia Bapak. Kalau ketemu biasanya tambah meriangan. Ibu-ibu juga ibu-ibu. Ampun, keasikan ningali beracin. Itu namanya beracin ini. Jaga kesehatan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Bapak Ibu persiapan yang terakhir, ruhiyah, ilmiah, amaliyah, jasadiah, yang terakhir Bapak Ibu persiapan maliyah. Persiapan apa? Maliyah. Nama ini Bapak Ibu persiapan harta. Persiapan harta Bapak Ibu. Karena kita tahu Ramadan adalah bulannya dilipat gandakan pahala. Atakum Ramadan syahrul mubarak tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tudhallu fihi maradatus syayatin. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Man qulima khairaha faqad qulima. Maka Rasulullah SAW, bulan Ramadan kata Allah telah tiba kepada kalian, bulan yang penuh berkah. Di dalamnya pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka jahim ditutup. Di dalamnya dedekot setan dibelenggu. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapatkan kecipratan rahmatnya, kebaikannya, sungguh dia telah terhalang dari segala kebaikan. Maka Bapak Ibu, Ramadan itu bulannya dilipat gandakan pahala. Rugi sekali kalau tidak secuil pun dari harta kita yang kita infakkan, kita wakafkan, kita sedekahkan, kita korbankan di jalan Allah pada bulan Ramadan. Maksudnya pun berikut Bapak Ibu. Maksud pulau bukan panjenengan persiapan harta sebelum Ramadan ini, maksudnya bukan jenengan tambah potang-panting kerjanya bukan maksud saya jenengan tambah semangat, tambah sayap yang boleh sangu bukan. Maka tisu beli tisu pantoyek di rumah, bukan beli bukan maksud. Bukan maksudnya potang-pantingnya semakin diperas betul. Maksudnya Bapak alokasinya, pengeluaran harta kita diatur dengan lebih cerdas lagi Bapak Ibu. Jadi kalau dengan sesekali mau diingat-ingat betapa banyak dalam sehari pengeluaran tidak penting yang kemudian mengurangi kesempatan amal kita dengan harta. Terus betul. Kalau kita catat Bapak Ibu betapa banyak pengeluaran tidak penting sebenarnya. Maka mari ini sebelum Ramadan diiman-iman lagi.
harta yang sudah susah payah kita upayakan, harta yang sudah Allah rezekikan, anugerahkan, daripada kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak penting, agaknya jauh lebih berharga untuk nanti kita manfaatkan di bulan Ramadan. Kenapa Bapak Ibu? Bukankah kita sama paham ayatnya ketika berbicara orang yang mati sudah di alam barzakh, yang mereka menginginkan nomor, Anda bisa hidup lagi, mereka ingin nomor sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, barang semenit ya Allah, sekian detik ya Allah, kalau hamba dibolehkan hidup lagi di dunia, hamba ingin sedekah ya Allah, sehingga hamba menjadi atau termasuk orang-orang yang sholih. Kenapa sedekah Bapak Ibu? Karena Bapak coba renungkan, kalau amal ibadah yang lain, kalau ingin dapat pahala itu butuh waktu. Jenengan bagi sholat butuh waktu, betul? Jenengan ingin bangun malam, setel alarm ping 3, tangi mata ini, jadi itu sing tangi bojone, enggak? Ribut, wes tangi ini suwe, setelah bangun harus ke kamar mandi, harus buang air kecil, harus menyegarkan badan, coba kudu ngentut mulai. Terus betul, ibu ini kita mau sholat malam saja lamanya nggak karuan, butuh sekian menit. Itu baru sholat malam. Napa mulai jadi kan bagi haji entah sini pindah tahun itu. Tapi kalau sedekah Ibu, kalau sedekah di detik itu juga dengan mengeluarkan harta, sangat mungkin langsung sudah tercatat pahalanya di sisi Allah Subhanahu. Langsung rampung begitu. Dengan sedekah rampung. Maka Bapak Ibu sekalian, rugi kiranya kalau kita tidak persiapkan masalah harta sebelum bulan Ramadan ini. Saya merasakan diri sendiri Bapak Ibu. Betapa sering kita ini keluar yang tidak penting, ya kan? Ibu-ibu ini biasanya cok bongo kadang-kadang ini meneh-meneh paket terus dulu. Cekot bis sih kan, cekot bayar ibu deh bapak ini. Kalian sebetulnya kalau kita kesampingkan dulu nafsu-nafsu itu untuk nanti kita manfaatkan di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu, kiranya 5 itu persiapan agar kita lebih mantap, kita lebih siap, kita lebih nanti bangga di dalam melewati bulan Ramadan. Persiapkan hati, persiapkan ilmu, persiapkan amal, dibiasakan dari sekarang, persiapkan badan, dijaga dari sekarang, persiapkan harta, disisihkan, diiman-iman, ditabung sedari sekarang. Itu Bapak Ibu, semoga nanti kita tidak nyesel, tidak rugi. Penyesalan itu pasti datangnya di akhir. Ya Bapak. Masalahnya kita ini harusnya terpaksa persiapan Ibu. Karena nek boten persiapan, nek Ramadan sampai naik tok, tidak hanya rugi tapi juga celaka Bapak. Sebagai penutup, satu waktu Nabi Nuh tiba-tiba naik ke atas mimbar. Tiba-tiba naik ke atas mimbar di hadapan para sahabat. Tiba-tiba Nabi amin, amin, amin. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Para sahabat yang melihat bingung. Wahai Nabi, setelah Nabi turun, tadi kenapa Nabi kok jenengan amin, berujar amin sampai 3 kali? Ternyata Bapak Ibu, ternyata ketika itu malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun lantas berdoa mengucapkan di hadapan Nabi, Raghima anhu rajulin. Di antara satu dari 3 doanya, celaka seseorang dakhala alaihi syahrul Ramadan, dia masuk bulan Ramadan, dia ketemu Ramadan, walam yughfar lahu. Maka Rasulullah SAW, dia masuk Ramadan tapi dia tidak diampuni dosanya sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan celaka, dilaknat Bapak Ibu. Bayangkan oleh malaikat
malaikat terbaik dan doa itu diaminkan oleh manusia terbaik. Kita kalau yang mendoakan malaikat terbaik dan diaminkan oleh manusia terbaik bakal Allah ijabah, guys. Maka Bapak Ibu jangan sampai kita yang termasuk takut oleh laknat malaikat Jibril ini. Karena masuk Ramadan tapi sama sekali dosa kita tidak berkurang, tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini? Karena tidak persiapan ketika masuk bulan Ramadan. Maka mari Ibu Bapak persiapan Ibu ya. Persiapan. Setelah ini kita buka lagi fikih puasa ini. Setelah ini kita niatkan lagi diri kita untuk mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Bapak Ibu bukan siapa-siapa, tapi kitalah yang sangat butuh dengan bulan Ramadan. Allah itu dengan maha baiknya, maha pemurahnya, maha kasihnya menakdirkan ada satu di antara 12 bulan yang namanya bulan Ramadan. Allah tahu kenapa kita ini manusia sangat sering lalai, sangat suka, sangat gemar kembali terjerumus kepada dosa-dosa kita. Setiap kita berdosa, Bapak Ibu, hanya saja mungkin kita pilih-pilih dosa. Kita melakukan dosa yang tidak dilakukan orang lain. Orang lain melakukan dosa yang mungkin kebetulan tidak kita lakukan. Maka janganlah ketika Ramadan ini melihat orang lain sedang berjuang dengan dosanya masing-masing. Maka mari kita berjuang mengentaskan diri, menyelamatkan diri dari dosa kita masing-masing. Perbanyak istighfar kita, perbanyak doa kita, dan kita persiapkan diri kita semaksimal mungkin, selayak mungkin agar kelak sukses, berhasil, bahagia di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Sekali lagi Bapak Ibu doanya Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbal. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah Ramadan kepada kami ya Allah. Dan ya Allah, terimalah ya Allah amal-amal kami kelak di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas banyaknya tutur kata yang kurang berkenan. Semoga sedikit banyak tetap ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaika wal hidayah. Nasrullah minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.